Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, kami mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Metro, program studi Magister Manajemen. Terdiri dari saya, Indu Winarti, Eka Diti Mahendra, Ika Nurjana, Dora Febria Arliana, Yesi Gusriana, dan saya Mina Halim. kami akan memaparkan makalah kami Manajemen SDM yang berjudul Pengukuran Kinerja Karyawan. pengukuran kinerja karyawan. Pengukuran kinerja karyawan sangat diperlukan oleh suatu perusahaan untuk menentukan parameter yang ingin dicapai. Proses pengukuran kinerja seringkali membutuhkan penggunaan bukti statistik untuk menentukan tingkat kemajuan suatu organisasi dalam meraih tujuannya. Pengukuran kinerja adalah proses di mana organisasi menetapkan parameter hasil untuk dicapai oleh program, investasi, dan akuisisi yang dilakukan. Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampaknya. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Penilaian kinerja dapat efektif apabila instrumen penilaian kinerja memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, reliability, yaitu ukuran kinerja harus konsisten. Yang kedua, sensitivity, yaitu beberapa ukuran harus mampu mencerminkan perbedaan antara penampilan nilai tinggi dan rendah. Yang ketiga, practicability, yaitu kriteria harus dapat diukur dan kekurangannya pengumpulan data tidak terlalu mengganggu atau tidak efisien. Yang keempat, practical, yaitu kriteria harus dapat diukur dan kekurangan pengumpulan data tidak terlalu mengganggu atau tidak efisien. indikator di dalam pengukuran kinerja karyawan. Yang pertama adalah kualitas, yang kedua kuantitas, yang ketiga ketepatan waktu, yang keempat efektivitas, yang kelima kemandirian. Prinsip-prinsip pengukuran kinerja. Yang pertama adalah seluruh aktivitas kerja yang signifikan harus diukur. Yang kedua, pekerjaan yang tidak diukur atau dinilai tidak dapat dikelola karena darinya tidak ada informasi yang bersifat objektif untuk menentukan nilainya. Yang ketiga, kerja yang tidak diukur selayaknya diminimalisir atau bahkan ditiadakan. Yang keempat, keluaran kinerja yang diharapkan harus ditetapkan untuk seluruh kerja yang diukur. Yang kelima, hasil keluaran menyediakan dasar untuk menetapkan akuntabilitas. Yang keenam, mendefinisikan kinerja dalam artian hasil kerja semacam apa yang diinginkan adalah cara manajer dan pengawas untuk membuat penugasan kerja dari mereka menjadi operasional. Yang ketujuh, pelaporan kinerja dan analisis variasi harus dilakukan secara kerap. Yang kedelapan, pelaporan yang kerap memungkinkan adanya tindakan korektif yang segera dan tepat waktu. Tujuan dilakukan pengukuran kinerja. Yang pertama, meningkatkan motivasi karyawan dalam memberikan kontribusi kepada organisasi. Yang kedua, memberikan dasar untuk mengevaluasi kualitas kinerja masing-masing karyawan. Yang ketiga, mengidentifikasikan kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan sebagai dasar untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang keempat, membantu pengambilan keputusan yang berkaitan dengan karyawan seperti produksi, transfer, dan pemberhentian. Pengukuran kinerja dilakukan dalam dua tahap. Yang pertama, tahapan persiapan dan tahapan pengukuran. Tahapan persiapan atas penentuan bagian yang akan diukur, penetapan kriteria yang dipakai untuk mengukur kinerja, dan pengukuran kinerja yang sesungguhnya. Tahap pengukuran terdiri atas membanding kinerja sesungguhnya dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dan kinerja yang diinginkan. Manfaat sistem pengukuran kinerja. 1. Menelusuri kinerja terhadap harapan pelanggannya dan membuat seluruh personil terlibat dalam upaya pemberian kepuasan kepada pelanggan. 2. Memotivasi karyawan untuk melakukan pelayanan sebagai bagian dari mata rantai pelanggan dan pemasok internal. 3.
mengidentifikasi berbagai pemborosan sekaligus mendorong upaya-upaya pengurangan terhadap pemborosan tersebut. 4. Membuat suatu tujuan strategi yang masanya masih kabur menjadi lebih konkret sehingga mempercepat proses pembelajaran perusahaan. Masalah-masalah dalam penilaian kinerja. 1. Kurangnya objektivitas. 2. Bias halo error. Bias halo error terjadi bila penilai mempersepsikan satu faktor sebagai kriteria yang telah penting dan memberikan penilaian umum, baik atau buruk berdasarkan faktor tunggal ini. 3. Terlalu longgar atau terlalu ketat. Penilai terlalu longgar, leniency, kecenderungan memberi nilai tinggi kepada yang tidak berhak, memberi nilai lebih tinggi dari seharusnya. Penilai terlalu ketat, strictness, terlalu kritis atau kinerja seorang pekerja. 4. Kecenderungan memberikan nilai tengah. Kecenderungan memberi nilai tengah, central tendency, terjadi bila pekerja diberi nilai rata-rata secara tidak dapat atau di tengah-tengah skala penilaian. Biasanya, penilai memberi nilai tengah karena ingin menghindari kontroversi atau kritik. 5. Bias perilaku terbaru. Bias perilaku terbaru, recent behavior bias. Perilaku atau kinerja yang paling akhir akan lebih mudah diingat daripada perilaku yang telah lama. Penilai cenderung lebih banyak menilai kinerja yang tampak menjelang atau pada saat proses penilaian dilakukan. 6. Bias pribadi, stereotip. Penyelia yang melakukan penilaian bisa saja memiliki bias yang berkaitan dengan karakteristik pribadi pekerja seperti suku, agama, gender, atau usia. Dari hasil pengamatan tadi dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi tujuan mendasar. Di balik dilakukannya, pengukuran adalah untuk meningkatkan kinerja secara umum. Organisasi harus memiliki manajemen yang baik di mana para karyawan memiliki tingkat kinerja yang baik agar dapat bersaing kuat dengan pesaing lainnya, sehingga kinerja menjadi masalah utama yang harus diselesaikan agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan sempurna. Demikian tadi pemaparan kelompok kami tentang pengukuran kinerja karyawan. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.